Sebelum diusir, istri selalu ngeluh pendapatan Udin Penyok. Terus juga menghilang dari TV, kabar terkini Udin Penyok dulu pernah diusir istri. Begini kesibukannya sekarang. Itu hanya salah paham kecil, bro. Demi Allah, salah paham kecil. Coba pengen tahu apa coba. Jadi kita kasih solusi. Bang Udin Penyok, ya Allah kemana aja? nggak kemana-mana. Sempet diusir kan? Kok bilang gak kemana-mana? Paling di musola. Nih beritanya di mana? Wah bang, jujur, nih lu tuh tontonan gue dan hiburan gue bareng sama Cing Abdel. Yes. Ya kan, Temon dulu ya, bertiga tuh ya, Abdel Temon. Ini berita sempat rame dan channel Kasih Solusi, disclaimer, kita nggak mau bongkar aib, kita bukan channel gosip, tapi ini ada hubungannya sama karir, bisnis dan seterusnya. Dan artinya apa yang bisa diambil manfaat dan pelajaran buat suami, buat istri, sudut pandangnya. Karena ini beritanya luar biasa loh. Sebelum diusir, istri selalu ngeluh pendapatan Udin Penyok. Izin bang. Yes. Istri Anda kan BUMN. Ya. Apa itu menjadi adalah satu pokoknya ya. di BUMN? Ada yang ngomong juga di media, coba cari. Katanya pendapatan istri lebih tinggi dibanding Bang Udin. Rame. Saat-saat tertentu iya. Nah, oke. Nah, ini jangan jawab dulu ya. Yeah. Kita ulas sedikit baru ntar kita bahas lebih dalam. Akhirnya potensi KDRT gara-gara pendapatan suami lebih kecil dari istri. Ini kan jadi isu nih. Rame, terus juga menghilang dari TV, kabar terkini Udin Penyok dulu pernah diusir istri. Begini kesibukannya sekarang. Di TV udah nggak ada lagi. Iya. Sebenarnya apa yang bisa diambil pelajarannya dari sisi suami, atau jangan-jangan mungkin suaminya aja kali yang masalah gitu loh. Nah, kita mulai deh bang. Iya. Klarifikasi. Jadi gini ceritanya. Gue mau cerita nih keder juga sebenarnya. Takut nih. Keder juga. Jadi semua cerita ini harus perlu digarisbawahi bahwa yang pasal 1, waduh, istri itu selalu benar. Pasal 2, suami itu selalu salah, tempatnya salah. Oke. Pasal 3, apabila pasal 1 istri itu salah, kembali ke pasal 1. Pasal istri itu selalu benar, kan? Apalagi kalau suami itu salah, istri itu salah, kembali ke pasal 1. Benar kan? Istri itu selalu benar, suami selalu salah. Apabila istri salah, kembali ke pasal 1. Jadinya suami selalu salah. Suami yang selalu salah. Itu rumus kali ya. Rumus. Enggak lah. Sorry ya. Kenapa? Gua di rumah. Suami itu pegang kendali, Bang. Ya. Gue nggak percaya 100%. Nggak percaya. Udah, siapa coba? Orang laki-laki seluruh dunia nih. Biarpun dia bos, eksekutif, direktur apaan nih, dia nih bos di sini. Nggak bakal di sini oke, marah-marah sama karyawan-karyawan oke, di rumah habis loh. Percaya deh. Lah, suami itu kita nih pencari nafkah, suami itu pemimpin. Ya. Apalagi kalau laki-lakinya itu pernah punya kesalahan. Nah itu repot. Gue contohnya. Pegang kendali, suami pegang kendali. Enggak kan gue lagi nyeritain suami orang. Oh iya, suami orang juga lah. Suami di mana-mana. Sama aja. Batuk gua. Jadi emang gimana rumusnya? Gue cerita dulu lah. Boleh. Sebelumnya, memang bagaimanapun juga, gue bersyukur punya istri. Yang istriku ini gue sangat bersyukur sekali. Pertama sesuai dengan cita-cita gue. Gue adalah orang seniman, entertain, yang hidupnya itu kalau ya istri gue kan orang kantoran, disiplinnya oke, hitung-hitungan matematikanya oke. Ya. Itu istri gue. Oke. Nah, cita-cita gue sebelum gue nikah, gue itu pingin punya istri yang tidak seprofesi sama gue. Pertama. Yang kedua, harus orang kantor. Alhamdulillah dapat. Yang ketiga, itu bisa memanage uang. Yang keempat, nanti bisa subsidi silang. Ketika gue kagak ada, istri ada. Niatnya udah begitu berarti, orang kantoran. Udah ini biar bisa kan hidup dari istri berarti. 200%. Orang mah ngeles ya, malah jujur. Tapi ini rumusan gue bro gitu loh. Jadi ada subsidi silang nih keluarga nih. Enak kan? Ketika gue nggak ada,
ada istri. Ah. Ketika gue nggak ada istri. Nah kondisinya kemarin-kemarin gue nggak ada, istri ada. Itu yang repot. Iya. Itu. Niatnya subsidi silang. Subsidinya Imbang. subsidi silang. Pengennya imbang. Pengennya imbang. Tapi nyatanya nggak ada. Nggak imbang. Ada. Nggak imbang. Diusir. Enggak, masalahnya enggak itu, bukan itu. Alah, itu berita. Oh ya, tapi bukan itu sebenarnya, bukan itu. Kalau itu kan Lah, orang ngusir itu kan berarti kan ada sebab ada akibat. Nggak mungkin orang ngusir kamu bawa duit pulang ke rumah 1 miliar. Hah, aku usir kamu? Ya nggak mungkin lah. oh enggak sih, enggak juga. Tapi sebenarnya jujur, ini berita ini waktu itu hanya salah paham kecil bro. Demi Allah salah paham kecil. Coba pengen tahu apa coba. Jadi waktu itu gue premier layar lebar. Hmm. Gue datang premier layar lebar, istriku masih di kantor. Nah, premier layar lebar kan kelar sekitar jam molor lah waktu itu, molor sampai jam 12. Nah, istriku tuh masih di kantor jam itu. Nunggu untuk dijemput. Oh iya, tunggu ya sebentar saya jemput. Akhirnya apa nggak jadi, marah-marah. Akhirnya sampai molor lah, istriku pulang rumah sendiri gitu. Suami Simple salah. kan? Simple tapi masalah. Masalah akhirnya. Anda melanggar akad. Harusnya jemput. Harusnya jemput dulu. Apapun yang terjadi biarpun belum kelar harus pulang gitu. Ya kan pasal 1. Iya juga sih. Loh, kalau pasal 1 gue jemput juga tetap salah, bro. Tetap aja salah. Mendingan gak usah jemput. Nah, itu dia. Waktu itu gue. Tapi repotnya gue akhirnya keluar dari rumah kan. Kemana tuh? Ada teman yang ini. Nampung. Teman, iya nampung salah satunya. Teman satu, salah satunya si Puri yang di TOP. Ah, tahu. Nah, salah satunya saya numpang di kosnya dia. Tukang ojek pangkalan jadi apa dia? Lupa lagi. Purnomo, jadi Purnomo. Purnomo. Si Iya, Puri. Pak Mas Pur. Iya. Saya numpang di tempat dia sama geng-gengnya banyak tuh, ada Istada, ada ini dulu dia masih belum naik ya. Berapa lama numpangnya pas diusir istri? Sebenarnya nggak lama sih, 2 bulan 3 bulan. Itu lama dong. Lama ya. 2 bulan 3 bulan. Tapi gue pulang bro, gue tetap pulang. Waktu istri gue di kantor, gue pulang, tetap pulang, komunikasi sama anak, gue ini anak, tetap gue pulang. Terus? Ya pulang sejam 2 jam gue keluar lagi. Kan istri di kantor. Oh iya. Iya gitu dong caranya. Oh iya. Makanya ya gitulah pokoknya. Nah, Bang, coba kita tarik kesimpulannya. Nah, Lalu kita bahas satu persatu. Itu kan ada api kan, ada kebakaran pasti gara-gara ada api kan. Yes. Ada banjir gitu kan. Mhm. Karena mungkin ada selokan yang mampet, hujan turun dan seterusnya. Ada sebab ada akibat lah. Nah, mungkin kalau ditarik mundur, kenapa istri bisa begitu? Buat diambil pelajaran sisi positifnya. Kami kan kasih solusi kan channel yang insya Allah berkelas lah. Edukasi jadi kan. Artinya jangan-jangan salah suaminya. Nah ini. Ini kan maksudnya istri bisa akhirnya jadi protektif dan lain sebagainya kan. Jangan-jangan mungkin gara-gara ulah kitanya nih. Ini justru gue mau belajar nih sama senior gitu kan. Jangan sampai Belajar mau main cantik gitu maksudnya? Bukan. Emang ada apa emang? Oh iya ya, salah ngomong lagi. Berarti emang di lokasi syuting nih masalah nih. Nah, jadi iya. Dulu Coba, jadi gini. ayo kita cek. Jangan suaminya yang masalah nih, makanya istri jadi begitu. Kita itu syuting stripping, berangkat pagi, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Godaan kan banyak bro. Akhirnya adalah gitu. Apa? Ya ibaratnya apa ya? Gue bahasanya apa sih? Apa ya? Hiburan. Bukan hiburan dong, kayak gitu hiburan. Kan harus dimanfaatkan waktu itu ya. Waktu itu. Tapi gue nggak sampai se ekstrim ini ya, nggak sampai se ekstrim itu. Ya cuman sekedar oke, ini aja. Waktu itu Gue tau lagi merangkai kata susah. Gue merangkai kata susah, bro. Ya. Pokoknya ini buat pelajaran bahwa ini loh, hati-hati buat para suami. Allah bisa membalikan suatu saat tuh. Itu yang lagi mau kita singgung dari sisi pola berkehidupan secara muslim gitu ya, dengan syariat yang benar. Artinya suami tergoda. Iya. Jadi ente tergoda di lokasi syuting. Iya. Pasti itu. Nakalnya laki-laki apa? Itu. Nakalnya laki-laki apa sih biasanya? Ya itu kan. Buat pembelajaran. Harta, tahta. Itu. Harta Itu tergoda lah. Jadi gue tergoda, tapi nggak se ekstrim itu sebenarnya. Ya cuman sekedar ini jalan selesai, akhirnya ketahuan. Ketahuannya juga bahaya, ngeri bro. Gimana? Jadi waktu gue pulang, ini kan adalah ya lapis 1, lapis 2 kan tetap ada kayak beginian nih. Yang ininya nih gue taruh lah di jok mobil bro. Di jok mobil nih.
Alhamdulillah istriku itu pintar. Orangnya tuh. Dibuka tuh mobil, set diperiksa. Gue taruh nih di jok mobil di pintu. Gue taruh di pintu. Diambil set. Utuh nggak ada yang dihapus. Utuh bro. Selesailah di situ saya. Oh, kayak kasusnya lagi rame ya. Apaan Yang tuh? istrinya lagi hamil 8 bulan. Oh ya, iya. Iya kan? Iya. Katanya dari handphone satu lagi ketahuan. Ya kan, dari handphone satu Ya, lagi ada yang di handphone satunya. disimpan, taunya ada galeri, taunya apa yang selebgram bukan sih si ceweknya? Selebgram ya? Yang Oh iya tuh, gue hijab baca itu, tuh. yang Ya, hijab. sampai transfer ini dan sebagainya ya. Transfer sampai open BO, Iya, chatnya yes. kelihatan semua. Yes. Itu di handphone satu lagi tuh. Makanya katanya alhamdulillah nih Allah kasih jalan Iya. kebuka. Tapi selama ini taunya begitu gitu dia kelakuannya, bilangnya kerja, taunya open BO lah, sampai wah tidur. Pas lagi mau melahirkan, Iya. katanya lagi kerja kan dianya kan, tapi taunya malah main sama perempuan. Nah, Kan gini lagi dia. ada kan foto gambar- juga ada. selfie. Hah? Oh, dugem juga ya. Oh, di klub juga ya. Nggak main cantik dia. Maksud lo apaan? Ngajarin main cantik? Nggak boleh lah. Nah, itu pelajarannya berarti ke gap di handphone. Ke gap. Terus lanjutin terus. Ya ke gap, jadi dibuka semua ya sudah. Sebenarnya itu sudah selesai kan? Sudah, itu selesai. Akhirnya kalau ada masalah sekecil apapun, kita nggak bisa apa-apa kan bro? Ya. Gitu, masalah sekecil apapun. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan sekali-kali kita bikin kesalahan yang fatal sama istri. Sangat bahaya. Besar kecil apapun itu janganlah gitu. Makanya gue alhamdulillah dapet istri yang ini nih, gue alhamdulillah. Istri gue itu masih bertahan sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Makanya banyak setelah berita ini kan, sampai kemarin-kemarin ketemu, dipikirnya gue itu udah pisah terus istri baru gitu. Gue bilang enggak. Istri gue tetap satu dari awal ya sampai sekarang ini gitu. Iya, gue ngira gitu Dipikirnya juga. gue udah Bisa. Iya, gue ngira Bisa. gitu juga. padahal enggak. Istri gue itu apa? Hebatnya istri gue di situ. Wah, keren. Bertahan istri gue. Mantep nih. Hebat. Dan istri gue sampai detik ini pun tidak pernah mengeluh dengan pendapatan gue. Nah, kalau ngomongin berita tadi kan katanya, Itu kan dulu. oh dulu. Itu Nah, kan dulu. boleh tahu nggak sosok istri itu sampai gimana sih ilmu yang bisa kita pelajari sebagai seorang suami yang lagi nonton? Qadarullah misalnya memang ya kondisi kita jadi lebih rendah gitu di mata istri secara pendapatan gitu ya. Nah, itu kok akhirnya tadi kan Bang Udin bilang berkali-kali gua bersyukur dapat istri yang seperti itu gitu. Emang peran dan apa kalau boleh ingat-ingat perjuangan istri kok dia nggak mau meninggalkan itu dari sisi yang mananya, Bang? Wah, ini deep talk nih. berat ini, berat. Wah. Gue, istri gue itu perjuangannya ngeri juga. Artinya dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Istri gue setiap hari itu, setiap hari. Puasa sunnah puasa. Itu istri gue. Masya Allah. Puasa sunnah puasa. Yang ngajarin, yang nyuruh gue untuk 5 waktu itu istri gue. Yang nyuruh itu. Saya merinding gue. Ini benar-benar sampai sekarang. Itu jadi istri gue patokannya. Istri gue itu orang yang sangat disiplin kan. Sangat disiplin dalam hal waktu dan lain sebagainya. Apalagi jadi kalau gue wajib di rumah ini, wajib jamaah. Wajib jamaah di rumah. Sebagai suami ya, papi jamaah. Ya udah, gue jamaah. Awal-awal kan pasti terpaksa ya, Bro. Terpaksa. Alhamdulillah kan masjid dekat rumah. Ya, laki-laki di masjid. Iya, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kalau subuh nih, gue setiap hari sudah berapa ini tahun, gue setiap hari pasti kan bangun jam 4. Bangun jam 4. Sekali gue nggak bangun jam 4, bini gue ngomel tetap sampai sekarang, Bro. Ini bangun ini siang ini gitu. Tapi di balik itu kan gue harus ambil sisi positifnya dong. Oh ya, ini sedisiplin bini gue emang segini. Makanya itulah pembekalan tauhid, ilmu mungkin ya secara iman, kepercayaan dan lain sebagainya itu akhirnya tahu bahwa qada dan qadar, ilmu tauhid ya memang udah takdirnya, takdir baik, takdir buruk dan seterusnya kan, artinya masih bisa mempertahankan hubungan meskipun istri tahu dulunya Bang Udin begini. Iya. Wah, itu pentingnya support system berarti ya. Iya. Awal gue nikah aja nih. Awal gue nikah itu kan dulu gue masih di RCTI kalau nggak salah ya. Masih live lah tiap hari di RCTI.
Nah itu udah mulai kelar kan, udah mulai kelar. Bini gue juga sempat bingung sih. Hmm. Jadi 3 bulan gue kalau nggak salah nggak ada syuting. Ada sekali sehari gitu doh. Ya. 3 bulan 4 bulan akhirnya Abdel Temon itu masuk. Itu juga sempat bentrok karena itu benturan pertama gue nggak ada pendapatan tetap gitu. Jadi benturan konflik pertama pendapatan gue berhenti karena ini stripping gue live nih. Tiap hari tiba-tiba program habis gitu. Bini gue aduh program habis. Terus Ya, responnya? Ya kaget juga loh kalau habis gimana ya. Jadi sempet cekcok juga, tapi alhamdulillah akhirnya gue dapat Abdel Temon. Dan Abdel Temon itu tahu nggak? Apa? Ini, ya gue kalau cerita, jadi ketika itu malam nih, pertama kali gue dipanggil, tahu gue di SMS si Gio, bro, bisa datang nggak ke lokasi ini di daerah Cibubur? Padahal gue nol sama sekali nggak tahu Cibubur waktu itu. Malam lagi, jam 10-an malam. Gue lu datang ke lokasi. Ini butuh pemain lagi buat Abdel Temon. Karena Abdel Temon udah jalan 20 episode kalau nggak salah. Gue naik motor dari rumah gue di Mampang. Gue nggak tahu Cibubur. Gue pokoknya ngikutin arah aja. Gue zaman dulu kan belum ada map dan sebagainya kan. Ngikutin arah, gue ngikutin jalan. Cet, Cibubur salah sono. Gue ngikutin belok. Cet, sono, belok sono. Jalan raya Bogor. Terus belok ke kiri, sini ngikutin aja. Terus gue berhenti depan gang nih, set gitu. Ternyata itu udah nyampe Cibubur ya, gue nggak tahu. Set, pas gue naik ke kiri, kok rame-rame, ada lampu-lampu. Oh itu kali syutingnya. Langsung gue masuk, langsung disambut di situ. Ya Allah, gue alhamdulillah. Gue itu nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nyasar juga enggak, gue nanya juga enggak gitu. Tahu-tahu nyampe ke situ. Oh iya. Gue buta sama sekali. Daerah Cibubur itu buta. Arah ke Cibubur pokoknya sono lah gitu. Sampai ke sono, gue diajak ngobrol sama sutradara. Ngobrol terus kamera nyala, coba marahin sebentar. Gue marah-marah gitu. Yang lain pada sedikit ketawa-ketawa gitu. Udah kan selesai lah. Gue disuruh ngapain nih? Ada beberapa yang ada yang dipanggil. Terus gue keluar duduk. Tahu-tahu dari dalam krunya datang. Bang, besok langsung kontrak ya, besok pagi langsung syuting. Ya Allah. Alhamdulillah. Gue langsung telepon istri. Ini dapat nih. Ini syuting alhamdulillah ini. Wah, alhamdulillah ya sudah. Kapan mulainya? Besok pagi. Besok pagi. Langsung kontrak. Langsung tanda tangan kontrak besok pagi. Dan gue enggak nawar. Ini budget segini, oke. Karena gue saking butuhnya, Bro. Gitu. Wah, alhamdulillah, man. Dan gue enggak tahu. Sampai berapa lama gue lagi mikir. Perjalanan gue dari sini. Gue udah nggak ada ya, gue nggak nanya, gue nggak apa, ditunjukin aja malam-malam, gini besok paginya langsung syuting, stripping. Pada waktu itu ratingnya bagus, perjalanan sampai segitu kan. Nah kesimpulannya, kalau boleh tahu berarti ini kan pasti peran Allah ya. Yes. Nah artinya yang mau dipetik pelajarannya ketika tadi gue coba denger ya, ketika kita betul-betul berserah sama Allah, nggak ada keluhan ya, berprasangka baik terus sama Allah, gitu kan, poinnya kan. Nah artinya begitu tadi pas Bang Udin ngabarin istri, ini udah di stop nih kontraknya, apalah udahan kelar nih, bungkus nih. Istri bilang apa tadi responnya? Sudahlah gitu. Emang nggak ada, maksudnya bukan buat jadi cekcok gitu loh. Biasanya kan kayak, kamu nih gimana nih, kita hidup makan apa besoknya? Ada gitu-gitu nggak? Sempet tapi nggak ya cuma. Iya refleksnya wanita lah ya. Refleks wanita. Tahu sendiri kan wanita itu kembali lagi nih. Ya, iya, pokoknya intinya ketika ngomong dulu, baru berpikir. Laki-laki. Aduh. Kalau laki-laki mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu. Oh ya, baru kita ngomong. Gitu. Oke. Nah, di situ apa yang bisa diambil pelajarannya ketika akhirnya sang istri di luar sana lagi nonton juga belajar gitu ya, bahwa kesabaran dari seorang istri itu yang akhirnya menjadikan Bang Udin jauh-jauh ke Cibubur, ada hasil dan seterusnya. Bukan artinya kayak mana nih gue nggak bawa duit, mana, tapi kok kayak tidak berbanding lurus dengan berita yang ada ya. Kayak kesana tuh istrinya gitu loh yang kayak nggak mau terima dengan uang suami dikit gitu loh. Jadi gimana klarifikasinya, Bang? Gini, klarifikasinya adalah itu sesuatu yang wajar ketika itu jadi kayak cambuk buat suami bahwa ayo kamu berusaha gitu. Artinya ayolah kamu berusaha gitu. Cambuk istri itu kan seperti itu. Kalau aku nangkapnya kayak gitu ya. Jadi ya sudah, kamu berusaha, coba hubungi teman, kamu main deh ke tempat temanmu gitu.
Coba kamu kontak, coba kamu orang ada handphone kok udah ini komunikasi deh sama teman, coba ngobrol gimana. Mungkin seperti itu. Tapi juga nggak ekstrim ya bini gue, no, cuman segini pendapatan segini. Enggak, bini gue sih enggak sampai segitu. Terus yang ngusirnya itu pada saat lokasi kan stripping, tergoda, barulah itu fatal, baru diusir karena udah kelewat batas gitu. Oh, yang aduh, gue jadi ingat nih. Enggak, sebenarnya sebelum yang gue cerita 2-3 bulan, itu pernah gue sekali keluar rumah tapi nggak diusir, gue keluar rumah itu karena kita cekcok, karena ketahuan hal itu tadi, itu cuma sehari, terus besoknya balik lagi, udah klik selesai walaupun tetap ya membekas lah ya bro, karena itu kelar kan, selesai. Dan itu gue sehari gue juga tidur di rumah serada gue. Dan satu kru itu tahu semua. Satu produksi tahu semua. Kalau Bang Udin selingkuh. Iya, kan akhirnya. Yes. Gue tungguin. Iya, gue mau ngomong itu kan dari gue sendiri nggak enak gitu. Makanya gue takutnya pembenaran gitu. Selingkuh. Iya. Sama wanita satu set di lokasi syuting. Iya. Tapi dia bukan yang continuity, dia cuma sekali aja. Extras. Yes. Bahayanya justru di situ ya. Bahayanya justru di situ. Dan itu banyak bro. Kalau kita mau ngeladenin ya, kita mau bandel nih ngeladenin. Lah banyak kita, yuk daripada di situ panas duduk dalam yuk. Gitu kan gampang. Ayo buaya. Ya. Aduh, mengerikan bro. Zaman dulu, aduh parah. Makanya belajar sama Cing Abdel. Kan saat itu kan belajar sama Bapak Abdel, sama Bapak teman. Iya. Coba kalau denger ya, coba kalau lihat ya, coba belajar. Kan, kalau di lokasi kan buktinya kan Cing Abdel sekarang udah banyak berubah. Oh iya, alhamdulillah. Nge-host Mama Dede, artinya kan kehidupannya kan masya Allah tabarakallah. Makanya pada saat itu mungkin waktu itu menyendiri kali di lokasi kan Cing Abdel sama teman mungkin lo justru menyendiri kan orang bilang ya ini berarti ini pemain nih main cantik ini kan bisa jadi begitu, bisa jadi bro. Gitu makanya harusnya belajar pada saat itu kan berarti kan Cing Abdel sama teman yang lurus kan, makanya akhirnya nggak menyelamatkan. Lurus strateginya ya bro mungkin kan kita nggak tahu. Balik lagi ke strategi rumah tangga. Balik lagi. Ini ada Ino mau nanya seorang istri dari suami orang. Stigmanya kalau misalnya cowok udah sekali selingkuh bakalan selingkuh lagi. Ini kok bisa sih seorang istrinya tuh percaya, biasanya kalau angka perceraian karena selingkuh tuh udah pasti langsung talak, udah gue mendingan divorce aja. Selesai. Ini gimana sih tipsnya biarin rumah tangga? Iya. Apakah bisa balik lagi kalau misalnya ada cewek-cewek yang mau ngerti? Jadi gini bang, nih gue coba lurusin ya. Jadi ini tahu banget nih. Jadi pernah kita diskusi sama wanita biasa. Gitu. Friko denger bentar ya, gue belain loh. Nggak gini. Memang kasus tentang perselingkuhan itu pasti kan kami kayaknya semua suami istri lah itu pasti pernah membahas ya di kamar lu masing-masing lah, di rumah lu masing-masing terkait baik itu memangnya cowoknya selingkuh atau tidak pun juga kan tidak juga jadi pembahasan agar hati-hati kan. Iya. Memang stigma tentang selingkuh itu kesana tuh kayaknya orang selingkuh itu udah pasti nih dia akan melakukan, nggak mungkin dia nggak ngelakuin karena tuh udah penyakit, udah kebiasaan. Jadi kalau yang sekali selingkuh udah pasti tetap selingkuh terus gitu kan. Stigmanya kan begitu. Nah artinya kok bisa istri Bang Udin gitu kan percaya dan memaafkan dan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya misalnya. Padahal di kepalanya seorang wanita ini kan stigma itu masih nempel gitu loh, bahwa kalau orang udah selingkuh pasti nanti akan selingkuh lagi di kemudian hari. Nah ini kok bisa tetap gue sebagai suami gak setuju. Karena laki-laki ini kan belum tentu. Satu, Allah itu maha pemaaf. Yang kedua kan bisa jadi kita berubah, gak selamanya kita begitu. Yakin ya. Oh iya loh, sekarang gini. Nih gue mau pakai jawaban pakai tameng nih, biar langsung biar nggak bisa diapa-apain. Jurus terakhir gue tuh pasti tameng. Tamengnya apa? Bukankah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika dulunya perang Uhud, Islam kalah. Karena siapa? Karena panglimanya Khalid bin Walid dulu benci banget sama Islam. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Berarti kan manusia itu bisa berubah. Mau ngapain lo? Bener kan? Gue punya rumusan gini bro. Kalau di rumah ya, kalau di rumah tangga gue sendiri nih, gue cerita. Jadi rame nih, aku takut. Jadi gini,
Kita laki-laki, men. Weh. Jadi bukan berarti, jangan salah ya. Kalau buat gue bukan namanya istri, ikatan suami takut istri, bukan. Asik. Jadi teman-teman bilang gue ini ikatan suami takut istri, tapi buat gue kan enggak. Tapi itu salah satu rumusan untuk mempertahankan rumah tangga. Oke. Kita punya strategi itu. Jadi? Ya, hal-hal apapun itu yang sekiranya kita nggak bisa menang dari istri, kita nggak bisa membela diri, minta maaf deh sama istri. Oh. Gitu aja. Tapi bisa mengobati dia nggak? Oh bisa dong. Kan tergantung kita dong. Stigmanya masih kayak, alah cowok selingkuh tuh udah nggak mungkin bisa berubah. Oh bisa. Oh kita harus berubah lah. Oh siapa bilang nggak bisa berubah? Gue berubah, men. Ini saksi loh, gue berubah. Taunya? Lihat, gue ngalamin sendiri. Enggak, masa istri taunya dari mana? Karena sekarang istri udah mulai percaya lagi ke gue. Kiat-kiat nih? Kiat-kiat. Pulang tepat waktu misalnya. Kalau misalnya panjang, gue harus ngabarin. Komunikasi, bro. Salah satu ininya adalah komunikasi, miskomunikasi. Kita harus banyak komunikasi. Ini benar nanti pulangnya mungkin agak telat karena gini. Oke. Gue belum ngomong nih kan ini. Tadi kan jam 11 sih. Jadi jam berapa nih? Jam 2. Gue belum ngomong bini gue. Repot juga nih, bahaya nih. Ntar gue harus ngomong. Oh, itu. Harus kayak begitu. Satu itu. Oke. Dan kalau ada sesuatu sepele yang sekiranya itu sebenarnya istri yang salah, lu jangan nyalahin. Udahlah gitu. Kita aja yang salah. Contoh nih, misalnya ya, misalnya. Kita lagi istri gitu. Jemput misalnya, salah nih. Ternyata jemputnya itu molor kita. Padahal macet. Pasti marah-marah kan? Istri marah-marah, bla 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 bla. Jangan didebat. Ya udah salah. Tadi macet harusnya ngabarin dulu. Oh, harusnya bilang dulu macet. Kita tahu kan? Karena gini, walaupun kita membela nih, men, misalnya nih. Ini nggak bisa macet. Udah tahu kan kalau macet ya nggak bisa dikontrol. Lihat, tapi kan kalau macet harusnya ngasih tahu dulu. Kalau kita belum ngasih tahu nih, berarti kita salah kan? Nanti kalau misalnya kita udah ngasih tahu, jawaban istri akan beda. Tadi kan udah dikasih tahu nih. Lah kalau udah dikasih, kalau macet gini kan ya bilang dulu dong. Kalau bilang ini panjang lagi, ini lagi. Kalaupun nanti kejadiannya beda lagi nih, istri akan ngomong beda lagi. Gue ngerti. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Nih coba saya simpulkan ya, Bang ya. Yes. Gue ngerti. Insya Allah nih. Jadi gini, dia kan luka nih. Ya, ini buat para suami-suami misalnya udah qadarullah selingkuh gitu ya, dia luka. Sebisa mungkin lu jangan menambah luka-luka baru sehingga dia keinget lagi saat itu. Karena perdebatan sering terjadi itu adalah gara-gara ketika kita nggak bisa ngatur kondisi, sehingga pasti nanti akan ngerembet yang tadinya sumbu ini udah mulai panjang gitu kan. Tapi gara-gara mungkin kitanya juga pulang asal-asalan, kabarnya kadang Senin Kemis, nyampe kantor nggak ngasih tahu. Nih yang udah terlanjur misalnya udah ke gap misalnya udah. Dan seterusnya gitu kan. Tapi emang lu punya hati untuk pengen berubah gitu. Emang beneran pengen berubah. Tapi coba diperbaikin. Jangan sampai sumbu itu jadi pendek lagi, akhirnya dia keinget lagi. Nah, lagi, keluarnya ujungnya pasti bener emang. Yes. Ujung-ujung kebas lagi tuh perselingkuhan tuh. Pasti. Karena sumbu lu tuh kepedekan jadinya. Pasti. Iya, emang perempuan pasti kebas. Iya gitu ya, Nong ya. Gue gak mancing, dia sendiri ngomong lu ya. Ngeri kan? Iya, tapi itulah wanita ya. Gue nggak tahu juga. Iya benar. Kita harus pintar-pintar, bro. Karena pasti panjang tuh. Panjang. Sebisa mungkin kita lagi coba ngelupain, tapi gara-gara kita sendiri dia keinget lagi. Ujung-ujungnya dia nyimpulin sendiri. Nah itu. Udah selesai. Waduh. Habis kita. Habis sudah. Ujung-ujung hampir tarik ke emang udah pokoknya cowok tuh yang namanya itu nggak bakal bisa berubah tuh. Makanya, dan itu kalau sampai istri bisa pertahankan berarti istri paling sabar. Bini gue itu paling sabar. Walaupun marah-marah tapi paling sabar. Ngadepin gue dan masih bertahan dengan kondisi gue. Bini gue itu orang paling tokcer setelah mak gue ya. Gitu. Oke. Dan apakah ini jadi akhirnya menjadi satu upaya untuk berubah? Karena ada masa lalu kan gara-gara melihat bahwa mungkin adabnya dari istri. Nah, ini udah mulai kita masuk nih. Kita balik deh, izin nih buat para mama nih ya. Kasih solusi kayak bahas gosip. Enggak bukan. Ini kan edukasi semua loh ini isinya loh. Ya. Kalau gosip kan cuma duduk ngomong-ngomong doang gitu kan. Enggak dong nih. Gue tahu. Izin nih ya.
Oke, kita mungkin laki-laki salah. Oke. Tapi kalau kayak gini gimana bang? Ya kita pengen berubah juga disupport sama sistem yang baik dong. Ya elunya juga. Sistem artinya apa nih? Dianya, support sistemnya. Dianya maksudnya kayak kita berubah. Tapi lu juga nunjukin sesuatu yang bikin kita iba. Ngerti gak maksudnya? Paham. Jangan cuma ngomel-ngomel. Tadi gue dapat poinnya tuh. Contoh, Bang Udin waktu itu salah. Habis itu istrinya kan juga ngeluarin satu sifat penyabar. Bukan pengganggu lah. Kan kadang kita kan kalau kita udah tahu salah, dianya ngeselin kan juga kan kayaknya nggak akan sehat-sehat juga tuh, kayak berantem aja kerjaannya. Tapi membuktikan izin, maksudnya kitanya betul, kitanya berubah, tapi lunya juga ngasih sistem yang baik gitu, support yang baik, kayak lu ngasih sifat yang baik, sabar. Otomatis kan kita mau kayak bini gue udah sabar lagi. Ya nggak sih? Iya. Apa itu benar tadi yang begitu Bang Udin bilang gara-gara istri gue sabar banget, akhirnya begitu mau nakal lagi? Sabar dalam arti masih mau sama gue gitu artinya. Tapi kalau misalnya marah-marah dengan hal-hal yang ini ya udah biasa lah, tiap hari kan pasti ada, bro. Pasti ada apalah. Karena apa ya? Berat gue kalau ngomongin kayak begini. Wah, nih coba kamera dimatiin dulu bentar. Ada memang. Gue bawa pulang aja, nggak pakai kan? Dibawa pulang. Maksud gue dimatiin tuh biar nggak kelihatan lu ngomong. Dibawa pulang, nggak bisa ngeliat barang nganggur dia ya. Mau dijual. Aduh, intinya gini, bro. Ini berat banget deh. Seneng. Kalau berat tuh ya makanan kayak apa tuh? Lah kan jaga-jaga kali lu mau nangis. Kagak, gue nggak nangis. Please lah. Nggak itu gue please, artinya gini, please, sabar. Nggak itu buat FVP bagus, buat FVP. FYP TikTok. jangan. Gue nggak bisa nangis, bro. Iya. Enggak, udah. Udah. Apa Yalah, itu udah, iya. viral-viralan FVP? Apaan, bro? Aku butuh. Ih, banget. Tapi jangan ngelibatin keluarga gue dong. Bahaya. Bukan gua nih media juga. Ya. Bukan gua, kan cuma klarifikasi. Gimana? Kayak ya intinya artinya bini gue itu sabar, iya betul. Jadi bini gue pertama harus ngasih support juga kan. Artinya istri itu juga ngasih support ke suami. Pertama dalam sikap, dalam cara bertutur kata di rumah, cara menghadapi suami. Suaminya seperti ini juga harus paham, gitu loh. Kalaupun jadi gimana ya? Kalau istri gue marah, gue nggak marah. Gue akan semaksimal mungkin nggak akan marah gitu. Nggak akan ikut kencang. Gitu. Biar cepat selesai. Gitu. Nggak ikut kencang. Kalau sama-sama ikut kencang kan bahaya, men. Gitu. Kita mau nguarin kamus bahasa Indonesia yang setebel 5.000 halaman. Nggak bakal bisa ngalahin satu perempuan. Bahaya, Bu. Jangankan itu, kamus Sanskerta sampai kamus Jawa kuno lama. Nggak bakal bisa ngalahin. Iya. Itu ya kalau gue gitu, jadi ngalah lah gitu. Hal-hal yang sepele kita juga harus ngalah. Kita harus tahu ternyata karakter istri kita itu seperti ini kan. Beda sama pacaran nih. Kalau pacaran kan yang manis-manis doang yang kelihatan. Setelah nikah baru ketahuan. Ternyata kalau tidur suka kentut, kalau ini suka ini kan jadi jelek-jeleknya ketahuan semua. Dan ini bisa menjadi satu bahaya nggak sih ketika banding-bandingin ini jangan salah kaprah nih, nggak semua memang perempuan. Kadang kan perempuan kan kayak suka kerjaannya mungkin scrolling banding-bandingin ya. Maaf lo ya, ada loh waktu gue dengar cerita di kantornya toksik di lingkungannya, dikompor-komporin masalah gaji misalnya. Makanya berita-berita ini naik kan karena coba deh buka deh Dim. Ini ada mau satu pembahasan mau gue bahas agak serius nih. Di berita deh. Nih potensi KDRT. Tuh. Ini berita umum ya, Bang. Ini bukan berita lu ya. Nih, potensi KDRT gara-gara pendapatan suami lebih kecil dari istri. Coba cek lagi deh. Ini banyak banget sekali kayak begini-begini gitu loh. Nah, ntar bisa dicek lagi. Itu apa nih? Baru 3 hari menikah, istri kabur karena tahu gaji suami hanya 3,9 juta. Nah, kayak gini-gini kan mungkin dianya coba sabar. Tapi lingkungan toksik. Yes. Nah, maksud gue apa ya? Gue kayak mau cerita dan berharap ada satu insight dari seorang perempuan. Boleh nggak sih kayak lu nggak dikit-dikit banding-bandingin? Itu juga ngaruh nggak sih? Contoh. Ngaruh dong. Iya kan misalnya kayak rumput tetangga pasti lebih hijau.
lebih hijau kayak gitu kan kadang istri suka ada sama lah nih suami juga kayak gitu kan kadang ada yang pernah cerita sama gue curhat teman gue sendiri dia boleh nggak sih ganti istri kayak gitu sampai ada level begitu bro. Boleh aja kalau mampu. Bukan jangan ganti nambah juga nggak apa-apa. Boleh nggak sih kan lah bisa itu datang dari istri gue kadang gitu kan kayak ngerasa lebih gimana seandainya suami gue kayak gitu boleh dong berhayal dan seterusnya maksud gue takut salah ngomong gue ya. Jangan dong. Apalagi kalau istri kan juga kerja gitu. Nah, menurut lo gimana? Apalagi kan istri kan juga kerja. Ya. Nah, ini kan tadinya mau coba rada komporin lagi. Gue nggak bilang semua, tapi rata-rata oknum-oknum ini kan sering terjadi. Mungkin bukan dari istrinya, tapi gara-gara yes. lingkungan. Itu bisa juga terjadi. Gimana tuh bang? Soalnya kan kebetulan memang ya qadarullah bini lu kerja. Tapi bukan berarti lingkungan bini lu kayak gitu. Cuma gue mau tahu aja. Ya. Justru bini gue, teman-teman bini gue support bro. Kalau cerita dia, karena gue kenal sama teman-teman bini gue juga, karena kantornya sering offer pakai gue juga. Makasih bini gue, terima kasih ya. Kerennya ya, BUMN tuh ya. Pakai duit negara nggak ya? Oke lanjut. Oke. Pak Erik, selamat Pak. Timnas yes. Timnas betul. Enggak lah, gue apa ya? Ini apa? Gue jawabnya bingung bro. Aduh. Iya enggak, maksudnya kan ini nggak tahu lah sebagai satu informasi. Justru malah ini edukasinya buat laki-laki. Ya kalau memang misalnya itu lu taruh tempat di rumah aja bini lu, jangan lu suruh kerja, lu nya lebih giat lagi kalau lu pengen takut. Iya, jadi gini. Gimana tuh? Justru itu kan sebenarnya jadi pemacu kita bro. Pemicu kita buat kita harus fight-nya harus benar-benar fight gitu. Bini gue kerja, gue juga harus kerja nih. Bini gue gajinya segini, gue harus lebih tinggi nih kalau bisa. Gitu kan, harus gitu. Alhamdulillah bini kerja, tapi gue harus begini nih, harus begini nih. Satu sisi bini juga harus support. Nah, ketika bini karena ada hal-hal kayak begitu, misalnya lingkungan dalam kantor dan lain sebagainya, minimal kita tahu kan. Ya masa kita nggak bisa kontrol sih bini kita kerja di mana? Kita suami loh men. Istri kalau keluar rumah kita harus tahu. Ke orang istri kan harus izin mau keluar rumah itu. Bener. Keren. Wajib izin. Itu dalilnya. Kayak makanya kenapa istri gue ngizinin istri gue kerja seperti itu? Satu ya gaji tetap ada bro, enak kan? Ya. Satu keluarga dapat ini tunjangan kesehatan juga. Tahu. Dan gue harus lingkungan juga. Akal-akalan laki gitu. Emang lu parah. Lu jangan jadi jadi termanjakan, Bang. Laki-laki tuh harus bukti. Gak gitu, men. Dan gue awal nikah gue nggak tahu loh kalau bini gue kerja begini-begini kan gue nggak tahu. Masa dia nggak ngomong? Kan lu pasti nanya. Kamu sibuk apa? Tahu, tapi gue nggak tahu kalau misalnya perusahaannya begini-begini kan gue nggak tahu. Tahu nama perusahaannya tahu, tapi gue masih buta. Apa tuh nama perusahaannya? Jangan dong. Pokoknya ada lah. Nggak bisa lagi dijebak. Oke lanjut. Jangan. Jadi orang gue ketemu bini gue nggak pacaran ya men. Keren. Gue nggak pacaran men. Keren. Gue nggak pacaran. Keren. Jadi gue kenal terus berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan? 4 bulan. Dia sekitar itulah. Kita married. Married. Dan kondisi gue ya begini. Tapi kondisi saya begini nih untuk masalah pendapatan. Dan istri gue ya kenapa enggak gitu. Gak apa-apa. Masya Allah. Dan keluarga istri gue itu alhamdulillah baik banget. Ekonomi itu udah Allah yang atur. Nong dengerin tuh. Enak banget. Dan keluarga istri gue itu alhamdulillah hebat-hebat orang. Nong. Itu yang gue kayak puas banget ya laki-laki kayak puas banget ya. Kalau udah ada potongan-potongan begini. Jadi waktu gue nge-MC di mana dulu itu kenalan lah sama istri itu. Kenalan biasa. Dia ngasih kartu nama udah. Kan terus berapa hari gitu gue ini kartu nama gue SMS. Waktu itu ya. SMS udah. BBM apa SMS lupa deh gue. SMS. SMS. Dan gue nggak tahu kalau kantornya Jakarta. Akhirnya ketemu. Ketemu udah terus udah berapa bulan nikah kita. Nggak ada pacaran. Gue nggak pacaran. Nah, itu yang kesalahan gue jadi senjata itu. Kok nggak pacaran jadi kesalahan gimana? Artinya gini, aduh lihat yang lain ini bisa jalan nih, bisa pacaran kayak gini. Kok gue enggak ya? Akhirnya jadilah seperti itu tadi. Kesalahan gue jadi gatel. Akhirnya. Telat puber. Ya bisa dibilang gitu.
menurut gue ya, salahnya menurut gue. Tapi ya ini Allah udah tunjukin apa yang gue pengen sudah dikasih. Kamu pengen istri yang bekerja begini-begini, dikasih kan, dikasih. Kurang apa gue coba? Akhirnya gue bikin kesalahan fatal. Tapi bini gue masih bertahan. Kurang hebat apa bini gue? Tuh. Dianya nggak ada kurangnya, aneh yang kurang. Gue banyak bro kurangnya. Kurang ajar. Kurang ajar, nggak bersyukur. Nah, sekarang gimana? Update yang sekarang. Kondisi kan sekarang syuting jarang di TV. Ya jarang. Terus gimana habis layar lebar? Istri gimana? Istri nyantai. Istri aman. Meskipun lebih kecil pendapatannya. Ya, walaupun lebih kecil istri gue nggak masalah. Sangat tidak masalah. Kasih tahu tipsnya dong. Kok bisa dapet istri yang, maksudnya kan sekarang kan kondisinya kan tetap masih kecil nih. Misal. Jadi gini, kalau gue ya, sih? Gue itu berbagi tugas kalau di rumah itu. Tipsnya gitu. Walaupun gue kan ada berbagi tugas. Jadi ada kontribusi di tempat lainnya. Jadi jangan semena-mena lu mentang-mentang lu gaji lu kecil, lu di rumah kagak mau cuci piring lo. Ya. Pertama, walaupun dulu gue masih ada yang masih oke. Waktu anak gue pertama, kedua lahir, itu baru sehari 2 hari gue bisa mandiin lo bro. Gue mandiin, gue ini. Terus gue habis mandiin, gue pakai baju. Gue ini sampai sekarang nih, anak gue yang antar sekolah gue yang antar. Selama gue bisa. Misalnya gue callingan jam 8, berarti gue masih bisa antar sekolah. Kalau lokasinya deket, gue masih bisa jemput bini gue di kantor. Dan bini gue sering nggak usah jemput di kantor, jemput di ini saja. Jadi karena nggak mau ngerepotin. Macet bro, lama. Macet. Jadi lebih cepat kalau bini gue naik busway dulu di Ragunan, baru gue jemput ke Ragunan, gue bawa mobil jemput ke rumah. Lebih cepet dihitung lebih cepet. Buang bensin, bini gue kan gitu. Ngitungnya matematika kayak Pak Guru matematika. Iya. Akhirnya dihitung, lebih ngirit ini. Ya udah kalau gitu jemput Ragunan, udah enak. Lebih hemat waktu, lebih hemat biaya. Nah ini tipsnya nih. Jadi gue dapet tuh, maksudnya kalau emang udah qadarullah laki-llaki pendapatannya lebih di bawah istri gitu ya, suami lebih di bawah istri. Terus lu juga pengen diperlakukan nih, gue bela nih para istri nih kali ini nih. Ya. Lu pengen diperlakukan, ya kan, istri lu baik sama lu, istri lu juga seneng, nggak apa-apa deh, udah tahu dia nerimo aja, iya nggak apa-apa deh, kamu segitu syukurin aja. Tapi lu jangan bertingkah jadi laki gitu di rumah kadang. Ya udah tahu lebih dikit, terus pengen dimengerti, tapi di rumah ngegame aja lo. Kenceng banget tuh Inong. Iya. Siapa? Setrika tugasnya cewek. Enggak, kalau dia mah gak akan setrika, gak bakalan. Enggak. Gue setrika men. Gue di rumah tuh gantian sama bini gue setrika. Keren. Cuci piring gantian gue sama bini. Bersihin kamar gue gantian sama bini. Kejebak sendiri gue sama pertanyaan gue sendiri kayaknya. Nah kayak gitu. Sekarang gue begitu. Sambil gue ngurusin kerjaan yang lain. Ya pokoknya, ya maksudnya lu juga harus kontribusi banyak. Contoh gantiin Pampers. Iya. Dim, apalagi Dim? Yang enak-enak aja Dim. Lah kan kontribusi. Lah kan Pampers. Lu hitung juga lah, emang ganti Pampers nggak ada effortnya. Nganter anak. Gue tiap pagi. Gue tahu karena gue sibuk. Nih. Apa lo? Emang kenapa gue bangga di sini? Gue selalu, insya Allah selalu gue pengen gue yang nganter ke sekolah karena gue tahu gue sibuk. Jadi gue antar dulu. Makanya kadang kalau Inong kasih jadwal syuting jam 9, kadang gue bilang bisa nggak jam 10 narasumbernya. Karena gue udah hitung anak gue masuk jam 8, OTW ke sini ya bisa jadi 9:30, bisa jadi jam 9 lewat. Kalau dijanjiin jam 9 syuting podcast pagi kan jam 9 oke lah gue nyampe. Tapi kan jadwal mulai sama jadwal briefing kan beda. Nah makanya gue selalu bilang gitu, gue sebisa mungkin tuh. Lu hitung dong. Itu. Pampers, apalagi tuh nganter sekolah. Iya. Tuh itu sama aja subsidi silang ya. Iyalah itu. Serah lu mau gue lakuin. Pilihan lu mau setrika kek, serah lu. Kalau gue kan nganter. Sampai masak pun juga gue. Wow, gila men. Gue masak juga. Karena gue hobi juga kan, seneng gitu masak. Seneng kadang-kadang masak aja dah, masak. Biarpun masaknya enak gak enak gitu. Biarpun bini suka ngemel, ini gak enak masakannya, tapi gue tetap. Gue ngisi token. Ngisi. Lah,
Ngisi token. Manjat ke atas. Ngisi token. Anak gue ngisi, jago nggak? Itu kerjaan anak gue ngisi token. Kalau dia main game di rumah nih di PC-nya, ada suara tit tit tit, langsung telepon. Pi, mintain mama itu dong token. Ini habis nih. Anak gue ngisi. Ya iya kan gue juga bisa. Ngisi token dia itu berarti yang Anda kerjakan dikerjain oleh anak dia. Gitu loh. Iya, betul. Ya, tapi kan ada kontribusinya, Bang. Ya, itulah pokoknya. Setrika. Intinya, Kan takutnya gue lecek kalau gue enggak. Bini gue lebih jago setrikanya. Oh iya. Gue takutnya lecek. Lah kalau gue meeting dia di depan podcast dia malu. Gue pakai baju jelek, kamu gimana sih kesana nggak dirawat? Ya udah kamu aja yang setrikain, kamu lebih bagus gitu. Itulah orang kalau nggak mau belajar gitu. Belajar setrika 2 menit juga jadi bro. Itu tapi nggak mau itu. Cuman gue kalau kadang bini gue suka ngomel juga sih kalau setrika tuh. Kalau gue yang setrika. Ini kemeja dari tadi satu nggak kelar-kelar gitu. Kan? Gue kalau nyetrika kemeja emang kelemahan gue. Lama banget ini. Perasaan tadi ini Iya kan? ini aja gue ini lagi. Gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa, it's fine. Oke, bukannya hajar. Aku tahu kan aku lebih kecil gajinya gitu. Enggak. Itu nggak usah ngomong gitu udah pastilah, bro. Ya memang keunikan rumah tangga tuh seru ya. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini lu bisa ngambil pelajarannya gitu kan. Meskipun sekarang Bang Udin mungkin dirindukan sama kawan-kawan, sedikit masuk ke pembahasan ke lokasi syuting. Apakah itu tidak adanya callingan lagi menurut yang berita-berita beredar gara-gara pemain-pemain baru banyak bermunculan? Satu, pemain-pemain baru. Yang kedua, mungkin saya sedikit mengurangi aktivitas dengan kawan-kawan. Kenapa? Teman-teman, ya karena gue banyak di rumah juga, bro. Satu karena ngurus rumah juga kan. Yang kedua gue juga ada beberapa kesibukan juga. Bukan deh. Ada usaha di rumah juga dikit. Pengusaha nih sekarang. Bukan pengusaha, cuman ada gitu aja. Lah kan ini ya apartemen ya. Ya, Banyak deh apartemen. Nah nih mulai masuk bisnisnya nih dikit nih. Gara-gara udah nggak mau syuting, nanti tolong media digoreng ya judulnya ya. Goreng. Meninggalkan lokasi syuting. Wah, bela-belaan untuk jualin apartemen. Jadi apartemen ada banyak, Bang? Enggak siapa bilang, cuman enggak banyak. Berapa? Pokoknya adalah enggak banyak. Itu disewain, dijadikan ladang bisnis lah ya. Oh iya dong, disewain. Bulanan dan tahunan. Berapa sih? Macam-macam. Ada yang full furnish sama semuanya sih kalau di gue full furnish semua. Jadi tinggal bawa dan bawa koper doang. Jadi ada full furnish, unfurnished, ya, sama unfinished ya, katanya belum jadi ya? Ya itu mah pesan aja juga belum bikin. Gue nggak tahu lagi. Apartemen gimana sih? Jadi di Depok? Di Depok, ada Depok. Di mananya? Depok itu di Margonda, terus sama di Beji juga, kukusan Beji. Yang kosong? Yang sekarang available? Yang sekarang kosong di Margonda. Itu kosong. Margonda itu jadi satu. Jadi apartemen gue itu jadi satu sama stasiun Pondok Cina. Nyebrang juga mall, di bawah juga mall. Oh strategis banget. Oke tahu gitu gue tuh. Ini juga masuk UI, RSUI sih, makanya banyak mahasiswa di situ. Stasiun Pondok Cina. Berapa sih kisaran di situ? 3 jutaan, 3,5, 3 juta. 3 juta per bulan ya. Oke lah terjangkau loh. Dan kabar gembiranya katanya Bang Udin ada giveaway yang per bulannya jadi 1 juta ya? Giveaway tapi nanti depositnya sama kepala ya. Ditukar. Dikata Vina Cirebon. Aduh, gila penjara aja pengeluarannya bisa 2 juta. Apalagi apartemen. Apartemen itu kan belum. Karena orang kalau nggak tahu ya, apartemen itu kan ada IPL-nya, bro. Ada IPL-nya. IPL apa sih? Iuran pemeliharaan untuk pengelola. Maintenance. Pemeliharaan apa pengelola nih PL-nya nih? Ya, apa sih? Buat pengelola, jadinya si owner owner bayar ke lah kan owner punya tempat ya, kenapa dia bayar ke gedung? Owner cuma punya satu kotak itu. Kita punya satu kotak. Satu gedung full itu ada yang ngurusin. Enggak, ada punya pribadi kan? Sebagainya. Punya pribadi kan? Pribadi. Oh, buat sampah. Sampah pemeliharaan ya. Oh. Belum listrik air ya. Gitu. Jadi kalau sewa apartemen itu misalnya nih ya, di platform apa, di aplikasi apa, sewa apartemen murah nih. Nah, itu berarti belum termasuk IPL, listrik air, atau kalau ada wifi dan lain-lain.
Belum plus itu. Maksudnya aplikasi? Oh, gue tahu. Jadi ada kayak satu platform yang memang buat nyewa-nyewain apartemen. Ya, tapi ada yang sudah dijadiin satu semua ada. Ada tuh yang terpercaya tuh. Itu udah andalan karena biasanya kan kalau penipuan kan berbahaya ya. Ada yang terpercaya namanya Jendela 360. Itu lengkap tuh dia kalau mau nyari. Lu udah masukin situ belum? Wah, belum. Yakin tuh lengkap. Iya, buka aja kalau nggak percaya, buka deh. Jendela 360. Itu dia terpercaya karena Potong. potong apa? Nanti yang bagian ini potong. Ada nggak? Udah pernah masukin ke sebuah platform? Ada satu. Pernah sekali gue masukin. Itu selama 1 tahun cuman mau laku sekali. Wah, gagal nih kita. Berarti harus benar-benar jelas platformnya memang. Iya, jangan cuma nebeng-nebeng tapi nggak akhirnya dipromosin. ya sekarang gue masukin platform tapi tetap ke kita gitu loh, tetap ke hubungannya ke kita. Jadi jalan malah jalan. Rugi bro kalau ini nganggur tuh. Iya, Apartemen nganggur sebulan 550 nih per bulan gue harus bayar. Per bulan 550.000 nggak dipakai nih, 500 dipakai nggak dipakai, pokoknya per bulan lu harus bayar 550.000. Makanya harus gandeng tadi yang gue bilang, agregatornya, karena banyak agen-agen atau namanya apa sih, penjembatan si apartemen gitu-gitu kan. Itu kadang kan, ini kita dari orang marketing nih, gaya-gayanya mereka kan cuma produk aja nih bahas. Disewakan apartemen, si maklar-maklar ini lah ya kasarnya ya, disewakan apartemen luas begini, produknya luasnya begini, luasnya begitu. Maksud gue orang juga mau nyawa di tempat apartemen yang si pemilik ownernya itu juga jadi males gitu loh. Itu kan juga ngaruh. Makanya si platform ini itu juga harus belajar marketing dengan tepat. Nah, ada satu platform dia itu memang gaya marketingnya tuh sudah bukan lagi fokus pada produk tapi lebih kepada perilaku konsumen. Coba cek deh. Ada namanya Jendela 360. Aduh. Ini lihat deh. Lo bener di Instagram. Bukan jualan. Bukan. Jualan. Ini kasih solusi tuh kayak gini, hebat, bro. Keren. Lah iya bener. Gue gak dibayar sama sekali sama Jendela 360. Ya nextnya bro, lu pasti datengin lu. Gue gak dengerin gue lu. Gue gak dibayar sama Jendela 360, tapi gara-gara gue tuh edukator seputar marketing, pembahasan mengenai nggak melulu jualan produk tapi lebih melibati manfaat buat konsumen, diutamakan diputar jilat dicelupin, gantinya ngopi. Ya pakai hitam siapa takut, itu kan strategi-strategi memang. Nah lu lihat deh postingannya, coba. Dapat juga dia. Bener. Aduh, gue tahu orang marketing kayak apa. Gila ya. Enggak, gue tuh suka mengapresiasi kalau emang ada brand atau atau mungkin orang agen atau marketing memang cara jualannya benar. Karena apa? Karena biar lu contoh UMKM yang pada bebel gitu loh. Gitu. Jadi dia ntar lihat deh. Bang, lu kalau di situ. Ini beneran, ini serius. Tuh buka deh. Dia tuh gaya-gayanya tuh lebih kepada masalah-masalah konsumen. Misalnya contoh, khusus keluarga, jomblo dilarang sewa. Ini kan cuma mau kasih tau bahwa ini tempatnya luas. Keren kan? Ini gue suka banget marketing yang dipakai sama teman-teman. Apa? Wow, keren marketingnya. Iya, coba lagi. Beneran nih mana? Dikira sukses gara-gara status WA. Tuh, di perantauan gara-gara spill apartemen ini. Tuh. Jadi lu tuh begitu lu sewa di apartemen ini, itu sama saja halnya orang jadi ngerasa bahwa kayak, berarti bisa naikin status ya di mata orang-orang yang lihat ya, lu udah sukses sekarang ya. Gitu, jangan bilang luasnya segini, kasurnya empuk. Kalau gitu, aku pakai Jendela 360 aja deh. Dengerin ya, free dong gue. Iya, tuh. Gue punya apartemen nih, free dong masukin. Tuh, iya lihat. Anak kantoran tinggal di kontrakan. Kan biasanya begini bro. Tinggalin kontrakan. Nah, kan biasanya begini nih. Nanti kalau mau punya dia itu di atas, kan kita harus bayar dulu nih. Iya. Jadinya di atas. Gue di atas dong. Nah, free. Nih gue bantuin. Buat ownernya Jendela 360, gue nggak dibayar. Wallah gue gak dibayar sama sekali. Gara-gara gue memang mengapresiasi, suka aja sama konten-kontennya. Memang dia ngerti dengan marketing yang sudah evolusi lah ya. Nah, ini udah gue ganti nih. Lo tau gak, promo dikasih solusi minimal 100 juta per episode. Ini gue open aja. Lo cek quotationnya ke AI gue. Tapi gak usah. Tapi gue pengen bantu. Gue pengen incer pahala insya Allah. Kalau lo bisa bantuin promosinya Bang Udin dengan tanpa harus membayar 100 juta dikasih solusi. Gue masih ada nih di Margonda kosong. Tuh. Kosong. Coba Jendela 360 1 minggu 3 hari bisa nggak dapat? Nah,
Ya. 3 hari bisa Ayo nggak kita simbios. Jadi hidup nih ekonomi nih. Jadi lu nggak perlu bayar ke Jendela 360. Nggak perlu dong, ya. nggak Nggak dong. dong. Karena udah gue promosiin di sini. Yes. Ya. Nanti lu berarti tinggal apa fee ya, komisi biasanya. Enggak komisi ngiklanin gitu. Oh nggak perlu ya. Udah perlu gue harus bayar gitu. Oh nggak usah. Aman, gue bantuin bang. Nah, Gue bantuin. Oke lah. Gue kenal marketingnya. Ya, Yes. taruh di atas. Gue timbal balik, nggak usah bayar 100 juta. Gue mau support. Ngiklan sih segitu bang. Makanya. Dan ini lu lihat, emang bener-bener cek deh bawa-bawa lagi deh. Dia tuh gaya-gayanya, insya Allah cepet bang. Kenapa? Karena kita ini belajar marketing. Nih. Lu klik yang ini. Auto dimanja. Tuh, kayak gini nggak ngomongin tentang produknya mulu. Lu bakal dimanjain sama istri gara-gara sewain apartemen super luas. Istri jadi lebih nyaman. Nih, unit gue ya. Nah. TV 43 inch Google Play. Tuh, kulkas 2 pintu. Kompor, peralatan makan semuanya sudah tersedia. Kamar tidur bisa 2. Bisa 2. Tuh. Kurang apa coba? Di satu gedung itu cuman punya gue yang keren, bro. Yang lainnya 1 pintu, kulkas, TV-nya cuman paling mentok 32. Punya gue 43 inch, ada wifi, Google Play. Kurang apa coba? Tuh, deh, informasi udah disampaikan, lu tinggal goreng deh marketingnya Jendela 360. Nanti lu poles dengan yang gue suka gaya-gaya lu pada. Jadi kan ini kan definisi dari mewah. Apa coba nih gue bantu deh. Definisi dari kenyamanan. Definisi dari nggak malu-maluin kalau bawa tamu. Oh, jelas. Iya dong. Iya kan? Keren. Bisa lebih diskusi kalau buat anak-anak kuliahan kan jadi lebih bertukar pikirannya enak. Tuh, asik. Lu tinggal mainkan dal tuh. Jendela 360. Kalau buat teman-teman yang pemilik apartemen pengen juga menggunakan jasa Jendela 360, lu bisa cek aja sosial medianya di situ. Nah, kalau lu bayar ke sono. Kasih solusi bener-bener deh. Ntar 360 datang ke sini nih. Iya. Ownernya ya. Iya. Nah, Bang Udin, ini kan sekarang berarti kan banyak berubah ya. Ya maksudnya kalau gue lihat dari bajunya, dari perilakunya, udah bisa dibilang meskipun iya judulnya tuh kan gak ada callingan lagi untuk saat ini. Tapi kan ternyata itu dijadikan satu kebahagiaan lah dalam tanda kutip bahwa berarti ini bentuk gue tuh gak pengen lagi kalau ya gini, hikmahnya dari Allah ketika belum ngasih job di TV lagi, berarti kan cara Allah untuk meminimalisir godaan-godaan kan. Karena kan tadi kan sempat bilang di awal kalau di lokasi kan godaannya luar biasa, meskipun nggak semua lokasi ya. Atau nggak semua acara TV atau segala macamnya. Artinya kesibukannya sekarang jadinya apa bang? Di saat lagi mengisi kekosongan seperti ini. Gue nih, salah gue cerita deh. Gue kan jadi ada hubungan sama baju nih ya? Iya. Kayaknya bisa jadi. Kayaknya bentar lagi udah taubat hijrah nih. Gue salah satu pengurus DKM. Dewan Kemakmuran Masjid di Masya Allah. Masjid dekat rumah, Masjid Al Istiqomah di Cipedak, Ciganjur, Jagakarsa. Sambil cari dong. Ada nggak di map tuh? Oke lah, terus. Cipedak, Ciganjur, Jagakarsa. Nah, itu masjidnya kecil, baru jadi masjid juga sekitar setahun lebih kali mungkin ya. Ya, itu. Gue jadi DKM di situ. Dan alhamdulillah dapat bantuan lah ambulan. Dan gue dipercaya untuk memegang atau kunci ambulan itu, pegang kunci ambulan. Ya, jadi akhir-akhir ini, jadi kalau ada jamaah atau tetangga yang meninggal, kalau nggak ada yang nganter, ya gue yang nyopir ambulan. Lo yang bawa? Gue yang bawa, men. Belakang ada jenazah? Iya. Gue nganter ke makam. Sampai gue jemput ke rumah sakit jenazah, nganter orang sakit ke rumah sakit. Gue berapa kali nganter orang ke rumah sakit. Terus kemudian, nah ceritanya ini dan itu akhirnya jadi kebiasaan gitu. Dan sebenarnya nggak harus gue ya yang nganter, tapi pas gue ada di rumah, ya kenapa enggak gitu loh? Karena gue pegang kuncinya, ya udah ayo. Karena parkirnya emang dekat rumah kan. Akhirnya, dan gue DKM juga, akhirnya di UGG, tanggung jawab ke gue, dipercaya. Oke, siap, tanggung jawab, ambulan. Jadi gue ini ambulan. Dan itu ada urut-urutannya bro. Maksudnya gimana? Gini, dulu sebelum gue dipercaya pegang ambulan nih, di kampung istri gue di Magelang, kan kakaknya itu di seberang rumah gitu kan, punya toko kan. Toko pertanian lah.
punya karyawan banyak itu. Nah pas karyawannya bersih-bersih di atas ini yang ada tulisan tokonya itu, kesetrum men. Dar, gitu. Wah, rame sampai rame. Gue di depan rumah kan harus nyebrang. Bini gue tolongin. Banyak orang tolongin. Gue minta tolong untuk bawa mobilnya itu. Dia kondisinya udah kesetrum. Lo tahu film Warkop nggak sih? Yang kalau kesetrum ini. Itu realnya begitu tuh memang ya? Real, yes. Oh. Dan mohon maaf, aromanya juga orang kebakar kayak apa sih? Kebakar gitu gimana sih? Pingsan. Wah, udah ya nggak bisa. Tapi kondisinya namanya kesetrum ya. Iya. Bakar men. Ini sudah baju ini kebakar semua. Dan gue bawa mobil itu untuk bawa segera ke rumah sakit di Magelang ya, di tempat bini gue. Jadi gue bawa sampai kakakku yang karyawannya itu, kakakku nggak berani ngelihat, Udah gue bawa ke rumah tuh, cepat. Dari situ tiba-tiba selang beberapa lama, karena gue di DKM Masjid Al Istiqomah, gue dipasrahin lah kunci itu. Akhirnya gue sekarang bawa itu, bawa orang sakit. Pengalamannya pernah gue bawa tetangga sakit itu, gue bawa pakai ambulan ke rumah sakit, urgent kan ya. Itu gue masih pengetahuan tentang ambulan kan minim ya, baru pertama kali pakai ini. Gue sempat bingung juga nih, aduh gue sendiri nih, ini tetangga gue masih di dalam, gue ini gimana nih, kan harus ditolong. Gue ke dalam ke UGD nih, ini satpam, nanti dibantu satpamnya gue cari kagak ada, gimana nih, ya udah gue turunin pelan-pelan, gue tungguin turunin pelan-pelan sendiri gue, pelan-pelan. Ada satu tapi satu udah dilari, yang satu ke admin, harus ke admin, daftar dulu. Ya gue ngurusin pasien. Security nggak ada. Aduh. Gue ngurusin tetangga gue nih. Ya udah gue turunin pelan-pelan sendiri gue. Karena gue baru ya. Tapi setelah itu ya kebiasaan gue. Ya ini kalau ada meninggal, yes gue ready. Sampai kalau di makam itu pernah berapa kali, Maudin, ya. Oh, pegang ambulan. Iya, saudaranya meninggal. Tetangga, dia bilang, jamaah tetangga. Wah, loh, berapa kali alhamdulillah. Ya saya sih, ya kalau gue nggak bisa bantu ya kenapa enggak? Kalau gue bisa bantu kenapa enggak gitu loh? Apapun itu gitu. Dan panggilan ini gimana ceritanya bang? Atau memang ada hati bahwa udah lewat lah masa-masa kelam dulu ya waktu di zaman-zaman syuting. Ini kan nyambung nih obrolannya nih ya. Yaitu sempat nyakitin istri. Maksudnya ada upaya dorongan mengenai gue pengen tobat nih, pengen hijrah nih. Apa itu ada hubungannya bahwa untuk misal kalau istilah orang sekarang kan menebus dosa-dosa gue. Saya nggak sampai segitu. Kalau gue mikirnya nggak sampai segitu bro. Tapi kan iya, tapi gue mikirnya ya udahlah kita berbuat baik sekecil apapun gitu. Kalau kita bisa ya kenapa enggak gitu loh. Dan jangan ngeremehin gitu. Mentang-mentang gue terus nanti gue nggak mauin kan enggak juga. Gue hilangin sifat jaim men. Sok ngartis dan lain sebagainya gitu. Gue berbaur nih sama tetangga. Gue mulai berbaur sama tetangga dengan jamaah, dengan ini akhirnya kita bikin di DKM itu. Dan setiap Jumat kan, Jumat berkah, gue yang koordinir, gue yang bagi nih. Jumat berkah. Masya Allah. Ini gue sedih juga nih kalau cerita Jumat berkah nih. Kenapa? Jadi jamaah sholat Jumat itu sekitar 250 sampai 300 ya. Itu kadang-kadang gue bagiin Jumat berkah itu makanan, itu kadang nggak sampai 100 kan. Minimal gue pengennya 50% lah dari jamaah gitu. Minimal ya. Ya rata-rata segitulah. Kan nggak harus semuanya bisa. Nggak harus semuanya dapat. Kalau gue lebih utamain ke pedagang-pedagang, ke anak-anak kecil. Selalu. Orang-orang tua, pedagang-pedagang, anak-anak kecil. Itu kadang-kadang nggak nyampe 70, 80. Kadang-kadang masih ngantri panjang gitu. Aduh gue maaf ya karena sudah habis, ya maaf Allah, ya. Kasihan. Maaf ya semuanya, maaf banget ini sudah habis. Paling cuma 80, 90, 100. Segitu. Padahal jamaahnya bisa 250 sampai 300. Ya masjid kecil tapi kalau sholat Jumat kan ya banyak juga yang datang dari sekitar. Terus masa uang dari mana? Donatur, dari infak ya? Karena ya, memang nggak menyanggupi pembagiannya ke 200 box gitu. Itu kenapa? Bebas sih sebenarnya. Karena uangnya ya? Iya, karena kita kan bebas dari warga juga. Dari warga juga gitu. Yang mau programnya itu, program kita itu di DKM itu dari yang selain dari donatur luar, dari luar juga
dari warga. Warga itu apa yang kamu makan hari ini, sisihkan 1 bungkus. Yang kamu makan di rumah hari ini, sisihkan 1 sampai berapa bungkus terserah untuk Jumat Berkah. Itu program kita kayak begitu, men. Sampai kita bikin program pastinya kecil, cuman di rooftopnya itu kita bikin nanam kangkung gitu. Ih, seru banget. Nanam kangkung. Jamaah nih, DKM nih nanam kangkung. Namanya iFarm. Al-Istiqomah kan iFarm. Boleh kalau teman-teman pengen support bantu gerakan kemakmuran masjid. Iya dong. Iya, boleh. Di mana lokasinya? Mungkin ada teman-teman atau mungkin nanti informasinya bisa dicek di sosial medianya ya. Ada. Masjid akun Al-Istiqomah. Masjid Al-Istiqomah. Jalan coba. Di daerah Cipedak, Ciganjur, Jakarta Selatan. Oh, oke. Ini kerukut. Ya, ini benar nih. Yes. Itu kerukut. Bukan. Ya itu benar. Ini. Yes, itu betul. Betul. Oh iya benar. Betul itu. Ya. Ya mudah-mudahan itu jadi lebih makmur lagi ya. Amin. Yang ada di sana gitu sehingga jadi lebih hidup lagi aktivitas masjid ya. Masjidnya tempatnya kecil tapi kegiatannya banyak. Ada pelatihan khotib juga ada. Pelatihan khotib ya. Selain pengajian rutin ya, fikih dan lain sebagainya banyak. Ya, boleh buat teman-teman. Artinya ini saatnya kita hidupkan masjid jadi lebih dahsyat lagi sehingga rumah Allah ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat sholat, itu yang paling utama, tapi tentunya adalah gimana caranya memanggil orang untuk mendatangkan traffic jadi lebih happy lagi ketika kita ke masjid. Nah, selama ini kan stigmanya kan ke masjid, berat lah, capek ya, tapi ternyata nggak cuma itu, ada banyak aktivitas-aktivitas yang lainnya di sana gitu ya. Makanya gue kasihan men kalau ya Jumat Berkah cuman berapa gitu, mikir aduh baginya ini gitu. Iya. Aduh baginya ini banyak orang, banyak. Ya Allah. Ya mudah-mudahan terjadi bisa lebih rata lagi lah semuanya lah. Amin. Ya, yang mau ikut menyalurkan silakan. Iya. Di Masjid Al-Istiqomah. Ada di sini ya. Nah, ini di dekat-dekat sini nih kayaknya nih. Cek aja betul, dekat-dekat situ, Bro. Ayo oke ya. Siap, Bang. Berarti di ujung obrolan kira-kira apa yang mau lo sampaikan kepada para suami-suami dan atau istri di luar sana? Jadi suami, hormatilah istri Anda. Hormatilah istri, sayangi istrimu, hormati istrimu. Ketika istrimu marah, janganlah kamu marah gitu. Tapi yakinlah bahwa kemarahan istrimu itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Wah, keren. Buat kamu gitu. Asik. Gitu. Sekarang sampein ke istri lagi nonton. Tutup dong, langsung tutup, punchline selesai. Gue nggak mau closing dari gue. Coba tutup nih, ada selama ini kan istri sudah betul-betul sabar, berjuang, memaafkan, betul nggak? Namanya Mbak siapa? Mbak Fuah tuh kan udah bener-bener buktinya. Ya udah, aku setia tapi kamu jangan aneh-aneh lagi ya, Din. Mungkin begitu kali. Nah sekarang tutup dong. Ada mau disampaikan? Aduh, aku kan kalau ngomong langsung kan waktu itu canggung misalnya. Gue tipe laki-laki yang tidak romantis, Bro. Sekarang lo harus romantis, Bang. Gak bisa, Bro. Susah gue itu. Terus heran gue. Terus ya intinya saya itu lebih ke sikap aja. Gue gak bisa romantis orangnya. Heran gue. Terus kalau ngomong depan kamera, istri pengen tahu sekali berapa pernikahan, berapa lama sama dia? 18 tahun kali. Bang, 18 tahun. Wanita tuh juga pengen kali, apalagi dengan terbuka seperti ini. Ya ngomong apa ya, buktinya 18 tahun masih bertahan. Ini adalah salah satu bentuk cinta dan sayang gue kepada istri. Pada istri saya, Fuah. Ini bentuk-bentuk salah satu bahwa, dan ini dalam hati gue bahwa ini adalah satu-satunya sampai nanti mati gitu artinya. Sampai nanti. Gue udah cinta mati sama bini gue, sayang bini gue ngerebus air aja kalau airnya gosong. Bini gue suruh duduk. Gak bisa. Air gosong gimana sih? Bisa ya? Air gosong gimana sih? Ngadang, hilang tuh air kalau kalau pokoknya sampai air itu habis. Bini gue suruh duduk, kompornya gue maki-maki, men. Gue tempelin. Dia yang salah. Gitu, dipanas-panasin ya. Iya. Dia ngobrol habis itu. Iya. Ya gue ya, pokoknya gitulah. I love you my wife. Asik. Sampai akhirnya gue sampai sekarang kan punya usaha seperti ini, ngumpulin duit, akhirnya bisa ini semuanya dari pemikiran bini gue. Ada
tempat, apartemen, dan ada kebun di kampung. Semua istri semua? Dari pemikiran istri. Jadi kontribusi Anda apa, Bang? Kontribusi saya supporting dong, pasang badan. Ya tetap konsultasi kan bini gue. Yeah. Tapi bini gue pemikirannya ke situ gitu. Kita ini apartemen nih satu ini. Gue kan gak nyampe ke situ. Terus terang aja gue gak nyampe. Duit siapa yang beli apartemen deh? Ya, terus terang gue kalau dari hasil itu kan masuknya ke bini. Oh, jadi duit bini. Jadi duit bini dong. Duit laki kan duit bini. Emangnya Anda ya? Mau kondo. Loh, modal kontribusi doang. Kita kasih solusi.